Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa fiha. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha fiha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba adalah akibat dari dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpamu dari berupa keburukan-keburukan, famin nafsik. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari dirimu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah bahwa sesungguhnya itu adalah berasal dari diri kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya maksiat itu memiliki dampak atau efek kepada seorang pelakunya. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa dampak-dampak maksiat, walaupun di sana masih banyak dampak-dampak yang sangat banyak. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya jika seorang melakukan kemaksiatan, maka maksiat tersebut akan memanggil maksiat-maksiat yang lain untuk berkumpul kepada pelaku maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka kami akan tambahkan kepadanya berupa kebaikan. Dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya jamaah sekalian, siapa yang melakukan suatu kemaksiatan, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka menyimpang atau berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati mereka.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dan jika seorang pelaku maksiat atau seorang hamba melakukan maksiat dan dia berkesinambungan di dalam kemaksiatannya, maka biasanya dia tidak cukup dengan satu kemaksiatan saja. Karena kenapa? Maksiat-maksiat yang dia lakukan akan memanggil teman-temannya yang lain untuk berkumpul kepada pelaku maksiat tersebut. Contoh nyata jamaah sekalian, tidaklah kita melihat para pemusik. Dia tidak cukup dengan musiknya saja yang dia lakukan. Biasanya dia terjatuh ke dalam zina atau minum khamar misalnya, atau dia memakai narkoba. Karena kenapa? Maksiat musiknya itu memanggil maksiat-maksiat yang lain. Dan ini adalah dampak yang sangat berbahaya jika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, efek atau dampak maksiat yang berikutnya yaitu dicabutnya kebahagiaan dari seseorang tersebut. Seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia menyangka dia melakukan kemaksiatan akan mendapatkan kelezatannya. Betul, dia mendapatkan kelezatan. Akan tetapi tidak semua orang yang merasakan kelezatan itu mendapatkan kebahagiaan. Buktinya betapa banyak orang yang misalnya melakukan perbuatan zina. Tidak sedikit yang dari mereka melakukan bunuh diri. Walaupun pada zina tersebut memang ada kenikmatannya, ada kelezatannya, tapi kelezatannya cuma sedikit atau cuma sementara. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dan di antara bentuk dampak dari maksiat adalah hilangnya rasa malu pada pelakunya. Dan ini adalah contoh nyata yang kita hadapi sekarang ini. Betapa banyak manusia-manusia yang berada di sosial media, terutama para perempuan yang tidak ada lagi rasa malunya untuk memamerkan wajahnya, bahkan tubuhnya di hadapan para laki-laki yang menunggunya. Dan ini adalah suatu musibah. Ketika rasa malu itu sudah tidak ada, maka dia seperti hewan. Dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa mempertimbangkannya. Aqulu kama tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian dampak dari maksiat adalah terhalanginya seseorang dari ilmu. Jika seseorang merasakan kesusahan dalam belajar, maka sepantasnya dia mengoreksi dirinya. Karena maksiat itu akan menghalangi dari ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan adalah suatu kegelapan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya mengadu kepada Al-Waqi, yaitu gurunya, akibat buruknya hafalannya. Kemudian gurunya memberinya petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau melanjutkan syairnya dan berkata, "Waqal i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu al-'asi." Kata gurunya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Dan kemudian yang terakhir yang sempat kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu
maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengambil sebuah perumpamaan suatu negeri yang mana negeri ini dahulunya adalah negeri yang tenang dan tentram. Datang rezeki dari segala penjuru yang melimpah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'amillah, maka mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian kepada mereka berupa kelaparan dan ketakutan terhadap apa yang mereka perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu dan menyadari bahaya-bahaya maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.